tadi konstruksi sosial bilang bahwa mengutamakan orang lain dulu baru diri kita kan. Iya. Tapi actually itu tidak tepat. Kalau kita membagikan makanan itu untuk orang lain, akhirnya kita jadi kelaparan, berarti kita menambah satu orang kelaparan. Katakan kamuflase. Iya. Oke, jadi happy yang dimaksud nih yang seperti apa nih? Happy yang dimaksud adalah happy yang kayaknya anak zaman sekarang lebih sulit untuk mencintai diri sendiri. Kenapa tuh? Sama sekarang ya? Iya, zaman sekarang ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Lubis. Gue Lubis kan jadi salah. Lia Lubis di podcast gue. Coba cerita, dengerin yuk. Nah, sebelumnya kita sapa dulu bintang tamu atau narasumber kita hari ini. Alhamdulillahnya kita masih dikasih kesempatan untuk ketemu lagi nih. Iya, sama Dokter Tara. Oh, Tara aja tuh kan dia nggak mau dipanggil dokter, salah. Oke, Tara aja. Nah, di mana di kesempatan ini kita bahasnya agak sedikit beda ya, Mbak Tara ya, tidak seperti pada episode-episode sebelumnya. Tapi aku ingin sedikit memperkenalkan, mungkin dari teman-teman Sobat Cerita ada yang belum kenal nih, siapa sih Tara ini, gitu kan? Nah, Tara adalah seorang psikolog yang praktek di Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa dan juga sebagai konselor ya di Lighthouse, betul kan? betul. Nah, artinya dia sangat banyak nih bertemu dengan yang namanya mental health. Nah, inilah yang hari ini akan gue coba gali atau sedikit ya bertanya lah ya sama orang yang lebih paham. Mudah-mudahan baik gue maupun teman-teman Sobat Cerita di rumah bisa sedikit tercerahkan nih. Karena kami ini orang awam, butuh diluruskan kan gitu ya. Butuh dikasih ilmu dan pemahaman supaya tidak terus jadi kayak berjarak gitu ya. Iya. Nah, oke, kita mulai dengan mengawali sebuah isu. Isunya datangnya dari diri saya sendiri ya, nggak usah cari pasien jauh-jauh. Benar nggak? Sendiri aja. Dari pengalaman sendiri aja. Nah, artinya di umur-umur gue gini, gue banyak membuat sebuah riset kecil-kecilan lah gitu. Gue lihat banyak dari teman-teman gue yang mengira mereka itu paham akan self love. Nah, gitu kan. Sekarang kan banyak ya dikit-dikit self love kayak seolah-olah kita tuh paham banget gitu arti self love. Nah, padahal dampak atau reaksi yang dilakukan dari cupoknya pemahaman kami jatuhnya hanya sekedar makan bareng, ketawa-ketawa bareng, jalan-jalan bareng, ketemu bareng. Emang jujur, gue menikmati. Gue nggak bilang itu sebuah kegiatan yang negatif. Justru gue jadi sering melakukannya. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang akhirnya bikin gue berpikir, sebenarnya gue paham gak sih maksud self love gitu loh. Kenapa? Karena setiap gue pulang, yang harusnya kita recharge gitu kan, karena udah melakukan sesuatu yang kata gue adalah itu bentuk dari menyenangkan dan self love tadi, kok rasanya jadi kayak dehidrasi gitu loh, maksudnya kayak kehabisan energi, jadi sampai rumah tuh marah-marah gitu kan, bukan bisa justru enak gitu bersosialisasinya dengan anak dan suami, malah jadi kayak tegangan tinggi gitu. Nah, makanya hari ini gue mau bertanya, di manakah salah akan pemahaman gue tentang self love itu? Ya. Benar nggak? Iya. Ya. Aku boleh memulai dengan sebuah data yang menarik nggak? Boleh. Kalau pakai data itu bedanya antara orang awam dengan orang yang memang kompeten. Jadi ini terutama untuk para perempuan ya. Iya. Karena yang biasanya kuat dengan isu self love itu kan perempuan ya. Oh ya? Jadi biasanya tunggu. Bapak-bapak enggak ya? Harusnya juga, tapi biasanya yang lebih banyak membahas di sosmed tuh biasanya perempuan. Oke. Nah, jadi datanya tuh seperti ini, bahwa di antara perempuan dan laki-laki yang lebih banyak mengalami gangguan mental adalah perempuan. Di mana perempuan itu perempuan itu 1/5 mengalami gangguan mental dibandingkan dengan laki-laki 1/8. Ya, 1 dari 8 orang dibandingkan dengan 1 dari 5 orang. Ya. Dan masalah mental yang biasanya dialami perempuan itu lebih yang berhubungan dengan emosional.
depresi, bipolar gitu. Oke. Dan itu khas, biasanya tuh perempuan lebih banyak mengalami itu dibandingkan pria. Artinya dia lebih rentan. Ya, lebih rentan untuk mengalami gangguan itu. Oke. Kenapa? Karena perempuan itu punya banyak peran yang harus dijalankan. Dia jadi ibu, dia jadi Istri. wanita karir, jadi Iya. istri, dia jadi Menantu. anak, menantu, gitu kan. Mhm. Perannya banyak dan semuanya harus bisa dilakukan dengan sebaik mungkin. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, perempuan itu dikonstruksikan oleh sosial menjadi pengasuh, menjadi caregiver. Dia harus mendukung, mensupport, mengasuh orang-orang di sekitarnya. Sorry, maaf kan saya orang awam ya. Yang mengatakan kita caregiver itu hasil dari penelitian tadi Bukan. kan atau gimana? Sosial, lingkungan Sosial tuh- sosial tuh semacam menyematkan pada Label perempuan, dari lingkungan. melabelkan bahwa Oh. perempuan itu adalah seorang pengasuh. Artinya dia harus mengasuh anak, dia harus mengasuh suami, mengasuh orang tua, gitu. Ya, Ya, sehingga itu tentu memberikan beban tertentu kan kepada perempuan. oke. Yang ketiga, perempuan itu dikonstruksikan oleh sosial, dia menginternalisasikan emosinya. Menginternalisasikan bahasa awamnya apa? Menutupi. Iya, jadi emosinya itu lebih ke dalam dirinya daripada keluar. Oh, jadi tabu bagi seorang perempuan untuk mengekspresikan Iya, betul. Jadi, emosinya secara berlebihan. perempuan itu kan dari kecil diajarin perempuan tuh harus sabar, harus mengalah, harus berkorban. Terima gue. Gue kayak mau marah dulu. Nggak terima ya. Memang betul. Jadi kayak Jawa, anteng, Iya, tapi tenang gitu ya. Tapi kan biasanya gitu ya. Perempuan kalau marah-marah, perempuan tuh harus sabar. Perempuan nggak boleh gitu, jangan gitu, gitu kan. Duduk Nah, jangan itu ngomong, seperti gitu. makannya Gitu. jangan bunyi-bunyi. Oh, itu lah. Kalau kita punya permasalahan rumah tangga, pasti perempuan disuruh udah perempuan ngalah, gitu. Siapa sih yang bilang? Perempuan harus berkorban, banget itu benar. Iya. mengutamakan anak dulu dong, mengutamakan keluarga, Oke. mengutamakan suami dulu, misalnya. Itu Betul. secara tidak langsung itu dikonstruksikan loh ke perempuan dan akhirnya karena peran-peran yang khas dan spesifik itu, ini menimbulkan beban-beban yang besar pada perempuan. Oke. Sehingga tanpa akhirnya disadari tanpa terbebani. disadari, terbebani. Oke. Yang kalau kita tidak melakukan itu, yang terjadi apa? Kita akan dijudge sama orang di sekitar kita. Ah, Ya. jangan itu deh, jangan cari istri kayak si Lia gitu ya mungkin ya. Kalian. Atau "Ih, perempuan kok kayak gitu sih? Masa perempuan kerja bukan yang ngurus anak di rumah? Lu anaknya nggak ada yang bener, dia karena begini-begini. Tuh, anaknya nggak ada yang bener tuh karena ibunya tuh nggak ngurusin. Misal. Atau misalnya even sesimpel kok dia melahirkan normal, kok dia melahirkan sesar kan harusnya normal. Yang kayak gitu-gitu lah. Gitu. Jadi perempuan lebih banyak mendapatkan shaming atau judgement dari lingkungan lah. Oke. Sehingga pada akhirnya membuat para perempuan melupakan bahwa dia juga punya hak loh. Bukan cuma kewajiban yang harus dijalankan, tapi perempuan juga punya hak untuk bisa berbahagia, juga punya hak untuk menentukan apa yang dia inginkan, bisa memilih, melakukan apa yang terbaik buat dirinya dia, kan gitu kan, gitu. Nah, akhirnya sampai kepada self love nih. Itu sebabnya ketika kita tidak bisa menyeimbangkan antara kebutuhan orang lain dengan kebutuhan kita, maka kita jadinya tidak bisa self love. Jadi self love itu bukan sesimpel aku memikirkan diriku, karena banyak orang takut akan self love karena dibilang egois. Kalau aku self love, aku memikirkan diriku sendiri, berarti aku egois. Tidak. Kan ada suka gitu emang rasa bersalah. Habis nih kita misalnya me time misalnya Ya. pulang tuh kamu tuh kemana aja sih, ini pada begini udah makin besok nggak mau pergi lagi, kan itu rasa bersalah tadi. Ya, betul. Itu yang mungkin label apa tadi, egois. Jadi disebut egois karena mengutamakan diri sendiri dulu nih, baru mengutamakan orang lain gitu kan ya. Kalau aku menjelaskan self love itu paling enak gini. Di ujung sebelah kanan ini selfish nih. Selfish nih egois, dimana aku nggak peduli sama orang lain, aku cuma peduli sama diriku. Oke. Di ujung sebelah sini selfless. Selfless itu artinya aku tidak melihat diriku, aku melupakan diriku. Karena orang lain jauh lebih penting, aku nggak ada artinya. Oke. Self love di tengah-tengah. Artinya orang lain penting, aku juga penting. Nah, itu self love. Itu sebabnya makanya self love itu tidak egois.
Karena kita mencoba menyeimbangkan, memikirkan orang lain, juga memikirkan diri sendiri, supaya mental kita sehat, mental orang lain juga sehat, gitu. Nah, artinya kan gue udah salah ya dari pemahaman aja gitu kan ya. Memang banyak banget berarti yang harus diluruskan, bahwa self love itu keseimbangan antara kebutuhan diri dan orang sekitar. Ya, gitu dong. betul. Pada saat kita paham itu kebutuhan, berarti kita ngerti gimana ngatur waktunya antara apa yang untuk kita, apa yang untuk orang. Benar. Itu bahasanya tepat banget. Karena itu adalah kebutuhan. Ya, jadi kita pikir kita tidak butuh itu. Karena kita sebagai perempuan, kita harus mengutamakan kebutuhan orang lain. Padahal kita juga butuh itu, dan itu adalah hak kita juga, gitu. Nah, tadi kenapa sepertinya gue nangkapnya gini. Kan tadi kalau Tara bilang kebutuhan kita dulu baru kebutuhan orang lain. Kenapa begitu? Sedangkan tadi bilangnya seimbang. Berarti gimana maksudnya? Ada penjelasan yang lebih ilmiah nggak? Bukan. Artinya kebutuhan ini menjadi sesuatu yang penting. Namanya juga butuh. Kayak kita lapar, nggak dikasih makan. Kan ada yang terasa kurang kan? Begitu pula dengan self love. Kita butuh, tapi kita nggak ngelakuin itu. Kan berarti ada yang kurang. Gitu. Dan self love itu bukan cuma semata-mata kita bersenang-senang ya. Banyak loh. Self love itu artinya misalnya kita mencoba untuk mencintai diri sendiri sama seperti kita mencintai orang lain. Porsinya sama. Jadi misalnya gini. Iya, maksudnya Tara kan tadi porsinya jangan sampai justru kita yang sedikit, orang lain yang lebih tinggi gitu kan? Ya. Gitu. Jadi intinya sama lah. Kayak kalau saya cinta dengan anak saya, dia berbuat salah, saya pasti maafin. Sekarang kalau saya berbuat salah, saya memaafkan diri saya sendiri nggak? Oh, itu udah self love. Itu juga self love. Kalau saya mencintai seseorang, saya mencintai anak saya misalnya ya, saya akan mencoba memahami anak saya. Nah, kalau saya ke diri sendiri, kita lebih memahami atau kita lebih mengkritik diri sendiri? Banyak kan sih mengkritik. Nah, gitu. Itu berarti nggak self love. Itu berarti tidak self love. Oh, berarti self love yang Tara mau coba lurusin di Lia adalah self love bukannya kegiatan luar, tidak selalu kegiatan luar, tapi justru kebanyakan kegiatan dalam, seperti tadi menghargai diri sendiri, tidak mengkritik diri sendiri lebih besar daripada porsi keluar gitu kali ya, memberikan, memaafkan. Healing salah satunya ya. Keluar juga bisa, tetapi tidak terbatas pada itu. Jadi jangan sampai salah persepsi di mana, oke, saya mau self love dulu ya, and then kita cuti dulu, healing ke luar negeri, keluar kota. Nggak harus seperti itu, karena itu proses yang bisa dilakukan di rumah dan diri sendiri. Jadi salah satu self love itu dengan kita banyak kenal diri dan kebutuhan kita tadi ya. Yes, betul. Jadi kalau kita nggak kenal, pastilah kita jadinya nggak self love. Makin ngerti gue sekarang. Nah, tadi seandainya seperti yang cerita gue di awal, gue ngelihat nih semua berantakan nih, karena gue tadi kan nggak paham self love, kebalik-balik gitu loh. Jadinya bukan tambah beres, tambah semuanya berantakan. Guanya unhappy, orang sekeliling gue juga nggak happy. Nah itu kira-kira kalau ditanya nih, UGD-nya pintunya cuma satu, yang mana yang duluan yang mesti gue selamatin? Kalau masyarakat tadi konstruksi sosial bilang bahwa mengutamakan orang lain dulu baru diri kita kan. Tapi actually itu tidak tepat. Justru kita harus mengutamakan diri kita dulu, baru kita bisa mempedulikan, membantu orang lain. Ini saya kasih satu cerita ya kali ya, dimana waktu saya belajar menjadi trauma healer, itu saya dikasih sebuah perumpamaan. Kalau kamu datang ke sebuah situasi bencana, di mana di tempat bencana itu banyak orang kelaparan, dan kamu dibekali satu kantong makanan untuk kamu membantu mereka, kira-kira makanan itu akan kamu apakan? Ya, terus kebanyakan orang akan mikir, oke, makanan itu harus dibagi-bagiin karena yang kelaparan banyak. Betul. Tapi itu bahkan tidak tepat. Oh, salah ya? Salah. Karena kalau kita membagikan makanan itu untuk orang lain, akhirnya kita jadi kelaparan, berarti kita menambah satu orang kelaparan di tempat bencana itu. So bukannya kita malah datang membantu, tapi malah kita menambah orang yang menderita di situ. Jadi kalau memang makanan itu untuk kita, karena memang kita butuh energi, butuh tenaga untuk membantu orang lain, ya maka itu untuk kita.
Nah dari sini tuh membuka pikiran saya bahwa saya juga perlu taking care of myself, perlu untuk peduli sama diri sendiri, menyayangi, recharge energy, care ke diri sendiri supaya saya bisa care ke orang lain. Oh, jadi Gitu. kebutuhan saya dulu dong dipenuhi kan gitu kan, baru kita bisa ibaratnya kayak stewardess di pesawat kali ya. Itu kan suka keluar tuh kan kalau turbulence, mana dulu nih katanya gitu kan yang harus diselamatin, ibunya apa anaknya. Kok bukan anaknya yang butuh pernapasan, malah ibunya disuruh. Ibunya dulu baru Anaknya. Artinya sama dong, kita nggak bisa bikin anak-anak atau keluarga kita happy kalau kita nggak happy duluan. Betul. Oke, jadi Tapi terjawab. happy-nya tidak boleh kamuflase. Gimana tuh maksudnya? Jadi kayak tadi kalian bilang, oh aku happy sana sini sampai rumah kok aku tetap nggak ngerasa happy ya. Berarti itu bukan happy yang sebenarnya. Sehingga kadang-kadang kita jadi banyak ibu-ibu yang sibuk belanja online shopping gitu dengan pemikiran kalau belanja online shopping dia jadi happy gitu. Padahal ternyata enggak. Oh, itu yang dikatakan kamuflase. Iya. Oke, jadi Nggak happy tepat. yang dimaksudnya yang seperti apa nih? Happy yang dimaksud adalah happy yang tadi berkaca ke diri sendiri dengan mencoba untuk mengetahui yang saya butuh tuh apa sih? Apakah yang saya butuh adalah jalan-jalan? Bisa jadi enggak loh. Yang saya butuh adalah saya memaafkan diri saya. Yang saya butuh adalah saya menerima kekurangan saya. Yang saya butuh adalah saya menghargai kelebihan saya dan usaha baik yang sudah saya lakukan. Misalnya contohnya. Ih, parah ya. Jadi terjawab deh semuanya, malu kan gue. Ya benar nggak sih? Ya ini kan kita kan sama-sama belajar, benar nggak sih? Bukan kita, maksudnya saya lagi belajar. Kan gini kan ceritanya. Misalnya saya tuh pengen banget ngebantuin anak saya supaya dia mencintai dirinya apa adanya. Tapi saya sendiri nggak tahu caranya. Artinya kan saya belum self love ya. Ya. Bener nggak sih? Ya. Sesimpel itu gitu kan ngebacanya. Kalau saya udah tahu gimana step-stepnya, artinya kan kebutuhan saya untuk memahami diri saya udah komplit, barulah saya bisa ngajarin kan gitu kali ya. Betul. Nah Betul. itulah yang sering terjadi tuh Tar. Makanya nggak heran kok udah berlibur, habisin duit, ngabisin waktu, bilangnya mau me time, tapi tetap aja kayak orang dehidrasi akan energi gitu loh. Jadi lowbat terus. Artinya kan masalah yang ada nggak kelar, nggak diselesaikan. Nah itu bisa nggak sih sebenarnya self love ini kita minta bantuan kayak misalnya datang ke psikolog kah atau konseling kah? Bisa banget. Karena gini, biasanya ketika orang tidak bisa self love karena dia merasa bahwa jadi dia tidak menyadari bahwa dia itu membutuhkan itu. Misal contohnya ya, saya tahu saya harus self care misalnya. Tapi kalau saya self care, kasiannya anak saya. Misalnya, saya tahu saya suka menulis, saya pengen nulis tapi nanti waktu saya jadi kebuang buat nulis, anak saya nggak ada yang nemenin. Kasian anak saya, gitu. Jadi kadang-kadang bukannya kita nggak tahu kita butuh, tapi kita sendiri khawatir untuk melakukan itu. Karena tadi bertentangan dengan apa yang dianggap seharusnya, gitu. Nah kalau udah seperti ini berarti itu butuh bantuan, gitu. Butuh bantuan ahli untuk benar-benar bisa mengukur dia nggak self love-nya itu di bagian mana, misalnya ya. Dia harus melakukan apa supaya dia bisa meningkatkan self love-nya, gitu. Selama ini lo pernah menerima pasien yang ya isunya adalah self love gitu? Selama 13 tahun praktek, kebanyakan isu-isu masalah emosional berakar dari ketidakmampuan untuk menerima diri dan mencintai diri. Oh, jadi seperti yang pernah kita bahas ya, udah parah baru datang, padahal akarnya ya itu tadi karena dia nggak self love gitu kan. Ya kalau self love kan ke bahasa ke Inggris-Inggrisan ya, tidak mencintai atau menerima diri apa adanya tadi itu ya, karena dia nggak mengenal kebutuhan dirinya. Wow, luar biasa nih. Nah kalau misalnya Waldo atau teman-teman lain di sini ada pertanyaan nggak tentang self love ini sendiri? Sorry nih Mbak, kalau generasi zaman sekarang ini kira-kira mencintai diri sendiri tuh sebuah penyakit kah atau gimana Mbak kalau anak zaman sekarang? Pertanyaan bagus. Keren. Justru sebetulnya anak zaman sekarang lebih sulit untuk mencintai diri sendiri.
Kenapa tuh Mbak? Zaman sekarang ya? Iya, zaman sekarang ya. Karena sosmed. Oh bener, that's Karena- why. Ya, karena pada saat kita main sosmed, kita selalu akan melihat kekurangan kita. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Oke. Membuat kita jadi lebih sulit untuk menerima diri kita, membuat kita selalu merasa bahwa pencapaian kita nggak ada apa-apanya dibandingkan orang lain. Sehingga membuat kita malah semakin nggak suka sama diri sendiri, merasa kurang. Itu sebabnya angka depresi di remaja meningkat tajam karena sosmed salah satunya. Oke, jadi tapi kan kita nggak mungkin ya ibaratnya meng-cut sosmed. Ya. So, solusi atau menurut lo harus gimana nih untuk ya anak-anak kita lah, nggak usah jauh-jauh orang lain dulu deh. Sebetulnya gini, kita bisa mulai dari orang tua ya. Kita sebagai orang tua membantu anak untuk belajar menerima dirinya. Kadang-kadang orang tua tanpa kita sadar, misalnya ya kita suka misalnya mengomentari fisik atau membandingkan anak kita dengan teman-temannya. Misalnya, kamu nilainya cuma segitu, teman kamu nilainya segitu, misalnya. Dari itu aja udah membuat anak ini, aku tidak sebaik mereka, aku tidak sebaik orang lain. Gitu. Jadi kalau dari orang tua kita bisa mulai dari hal-hal yang simpel-simpel aja, yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak ini perlu belajar untuk bisa melihat kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Sehingga pada saat dia bermain sosmed, dia tidak cuma melihat bahwa kok mereka bagus ya, kok mereka keren ya, tapi mereka juga bisa bilang bahwa oh iya, aku juga nggak seburuk itu kok, aku juga punya hal baik tentang diriku. Gitu. Nah itu tuh, tapi gue pengen banget tuh kayak gitu tuh, gimana ya caranya, ya nggak sih? Susah sih, itu susah. Betul Susah. gitu. Bukan hal yang Ya mudah. jujur karena mungkin pemahaman atau ilmu gue juga masih belum banyak tentang self love, makanya lagi mencoba untuk self love diri sendiri dulu. Tapi fakta yang terjadi adalah tadi justru akhirnya gue bertanya misalnya sama anak gue, bilanglah nama anak gue si Ani gitu kan ya. Ani, haruskah kamu seperti pakai topeng gitu kalau kayak keluar gitu loh? It's not you. Ani yang aku suka adalah Ani yang di rumah pakai daster, bantuin ibu. Itu kayaknya aku lihat lebih dirimu gitu loh. Tapi kalau dia udah keluar, waduh, dari atas ke bawah tuh kayaknya dia memprogram atau men-setting dirinya gimana caranya supaya gue tuh sama orang-orang yang ada di IG atau Instagram atau sosmed lah. Gue harus gimana Tar? Sedih gue gitu kan. Kalau seperti itu ya, berarti kemungkinan yang bisa kita lakukan lebih kepada pada saat dia lagi biasa aja. Oke. Di situ saatnya kita apresiasi, kita puji dia. Walaupun ada sedikit di awal itu apa namanya kayak penolakan. Iya, nggak Misalnya apa-apa. gini, ini ini Ami cantik. Apa sih gitu loh. Kan kayak anak kamu aja gitu ya. Ibu bohong gitu. Nggak apa-apa, lakuin terus. Oke. Sampai pada titik di mana dia akan merasa, aku tanpa harus menjadi orang yang lain, aku dicintai loh, aku tetap diterima. Nah kalau suara gue kalah dengan suara orang-orang yang dia anggap lebih gimana ya, kebenaran itu kan kayak seorang milik sosmed ya, bener nggak sih? Betul. Iya kan? Kalau like-nya 100 dengan omongan emak lo yang tulus tetap kalah gitu. Nah itu apakah ada apa ya ibaratnya udah deh gini kali ya, pertama begini gitu deh dari lo gitu, gimana? Yang pertama itu sebabnya self love harus dibangun sebisa mungkin dari anak itu kecil. Oh, berarti Jadi gue itu- termasuk terlambat. Kecil tuh semana? Dari kecil, dari balita dia, lah ya. Balita, dari dia mulai memahami konsep tentang ada dia, ada orang lain gitu ya. Oh. Jadi dari situ sebetulnya diawali dari situ. Tapi kalaupun misalnya kita telat, artinya kita tidak biasa mengapresiasi misalnya ya, tetap bisa dilakukan sekarang, nggak apa-apa gitu. Artinya kita mempersiapkan senjata sedini mungkin, tapi kalau nggak bisa sedini mungkin ya apapun senjata yang sekarang kita bisa kasih, kita kasih. Gitu. Jadi tadi menurut lo senjata yang saat ini bisa menjadi P3K adalah penerimaan dan sedikit reward atau pujilah dia gitu ya, sampai akhirnya dia bisa memberanikan diri, kayaknya orang-orang rumah gue atau gue bisa jadi diri gue di rumah gue sendiri, bener nggak sih? Minimal dari situ dulu kali ya. 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 Berarti kalau misalnya gue lihat akar dari self love ini panjang ya, Bu? Bener nggak sih? Itu panjang.
panjang, biasanya dari kita kecil. Itu sebabnya mereka yang sulit self love adalah mereka yang biasanya orang tuanya terlalu banyak mengkritik, misalnya. Jangan gitu dong, Sulit mengapresiasi, ketahuan deh, mati deh gue. Selalu membandingkan dengan orang lain. Nah, itu sebetulnya diawali dari situ. Sedangkan si orang tua itu juga punya pengalaman tidak pernah terbiasa diapresiasi gitu kan ya. Udah jungkir balik, Bu kok biasa aja sih Bu, ini nilai aku 10 loh. Bagus. Tapi kan bohong ya, kelihatan kan mukanya. Atau ya besok lebih bagus lagi ya. Misalnya. Iya. Atau ya bukan emang harusnya begitu. Gitu misalnya. Iya. Atau kadang-kadang orang tua membandingkan itu tidak bermaksud mau menjatuhkan ya. Misalnya, kok kamu nilainya segini, si A aja nilainya segitu. Yang di dalam pikiran orang tua adalah kalau si A bisa, harusnya kamu bisa. Betul. Ya. Tetapi yang ditangkap anak tuh nggak begitu. Anak akan nangkepnya bahwa aku tidak sebaik temanku, atau usahaku tidak dilihat oleh orang tuaku. Gitu. Nah, itu bisa berkontribusi juga terhadap self love. Waduh, ibaratnya betul ya, kita harus mendiagnosa dulu ya self love yang terjadi. Apa kok self love yang terjadi? Maksudnya kita atau keluarga kita atau anggota keluarga kita yang seringkali terjangkit. Itu penyakit nggak sih tadi Dok bilangnya? Kayaknya sih itu bukan penyakit ya. Lebih ke ini apa Mbak? Lingkungan. Itu bisa menjadi salah satu faktor lah. Salah satu faktor yang bisa membuat kita nantinya di dewasanya punya masalah mental. Oh, jadi dia kayak cikal bakal ya? Ya. Penyakit mental health itu seringkali berawal dari self love itu, tidak mencintai atau tidak menerima diri apa adanya. Oke. Wah, gila nih, hari ini kita dibongkar habis oleh Ibu Tara ya. Ketahuan lah si Ibu Lia ini kenapa dia tidak self love gitu kan. Sejak kapan aku nggak self love gitu ya. Bukan, gitu gue mikirnya gini, kalau gitu gue duluan yang konseling daripada orang lain. Mbak, kira-kira Mbak pernah nggak dapat kunjungan atau pasien yang anak remaja yang gimana ya Mbak ya nyebutnya ya, orang tua saya begini-begini, tapi ya bukan pernah dapat kunjungan lah dari anak-anak yang usia begitu. Pernah nggak? Terus sekarang atasnya gimana Mbak? Banyak banget, terutama anak-anak remaja, karena mereka di fase yang lagi mempertanyakan jati dirinya. Iya. Jadi kalau di fase itu dia benar-benar miss untuk mendapatkan self love, ya bisa berdampak beresiko besar tuh nantinya. Jadi kita tuh kayak berperan besar juga ya Tarya bagi kesehatan mental anak-anak kita di masa depan ya. Banget. Kalau kita nggak paham ternyata konsep si self love ini cikal bakal dari penyakit-penyakit yang kronis, ya kita kan membiarkan ya. Benar nggak sih? Ya. Menganggap bahwa nanti dia dengan sendirinya dia lagi pencarian jati diri, seolah jati diri itu bisa dicari sendiri. Padahal dia lagi ibaratnya terendam oleh. Iya, kebayang nggak sih anak ini di rumahnya tidak mendapatkan apresiasi dari orang tua misalnya ya. Oke. Di sekolah dia dibully. Oke. Terus anak ini harus berpegang pada apa? Gitu, misalnya di rumah aku tidak merasa bahwa aku cukup. Aku tidak merasa bahwa aku tuh cukup. Di sekolah aku dibully sama teman-temanku. Aku tuh siapa? Aku tuh apa? Gitu. Dia akan melihat dirinya penuh dengan kekurangan, jadinya akan berdampak pada percaya dirinya, keyakinan dirinya. Ujung-ujungnya nanti berdampak ke kuliahnya dia, berdampak ke kerjaan dia. Efeknya panjang banget. Tadi ya seperti lo bilang ya, kesehatan jiwa berpengaruh pada pikiran. Ya. Pikiran berpengaruh pada pola perilaku. Ya, betul. Oke, wah gila ini. Ini masalah durasi aja nih, apalagi hujan sudah mulai membanjiri rumah kita. Oke, teman-teman sobat cerita, terima kasih banyak buat narasumber kita hari ini, yaitu Tara, udah ngasih gue banyak membuka gitu loh, hal-hal yang tadinya mungkin kita pikir self love itu sesimpel itu, bener nggak sih? Ya. Ternyata itu adalah sebuah big issue yang udah mulai kita harus renungkan gitu. Gimana solusinya, apa yang harus kita lakukan, gimana caranya.
Nah, kalau memang kita butuh tempat bertanya atau konseling ya bisa langsung aja, nanti ada di halaman layar kaca kita IG-nya Dr. Tara, yakni apa? Tara_Ketua. Nah, atau mungkin teman-teman yang mau langsung ke kliniknya di Dharma Wangsa atau Lighthouse bisa langsung, nanti kita kasih juga alamat kliniknya. Nah, tapi kalau mungkin ada juga sobat cerita yang pengen diangkat nih pengalamannya di episode selanjutnya, atau pengen kasih komentar pendapat tentang apa yang kita bahas di hari ini, lo bisa langsung IG ADM ke IG gue, ya ini coba cerita 177, atau email ke cobacerita@gmail.com. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat tim produksi dari Coba Cerita, yakni Waldo, Lina, dan Coach 17 yang sudah mendanai sekaligus ikut berpartisipasi daripada kesuksesan podcast kita hari ini. Oke, sama-sama kita pamit undur diri, dan sekali lagi terima kasih Sarah. Sama-sama kalian. See you.